Di tengah riuhnya kota Jakarta, di antara deru bas dan teriakan calo terminal, siapa yang menyangka bahwa takdir besar bisa lahir dari tempat sederhana. Di sana, di sudut terminal Kalideres, berdiri sebuah gerobak kecil penjual es teh manis. Tak ada yang istimewa, hanya seorang gadis muda berwajah manis, ramah, dan tampak rapuh. Namun di balik senyumnya, tersimpan rahasia yang akan mengguncang dunia persilatan. Kisah ini bukan tentang raja atau bangsawan, bukan pula tentang tokoh terkenal. Ini adalah kisah seorang gadis biasa yang tak pernah meminta takdir besar, tapi dipaksa oleh keadaan untuk menghadapinya. Ia adalah Ratna, yang dari balik gelas es teh manis, menyimpan darah pendekar besar Banten, pewaris ilmu Batara Karang. Dan malam itu, ketika puluhan preman merajalela, ketika seorang dukun sakti mencoba menebar teror, sejarah baru pun tercipta. Dari balik terminal yang berdebu, lahirlah sebuah legenda lama. Banyak yang mengira kekuatan sejati hanya milik para pendekar di padepokan atau tokoh sakti yang tersembunyi di puncak gunung. Namun takdir sering menipu. Kekuatan terbesar kadang tersembunyi di tempat paling sepi, pada orang-orang yang tampak paling lemah. Terminal Kalideres hanyalah latar biasa bagi orang yang terburu-buru mengejar bas atau pedagang kecil yang mencari nafkah. Tapi siapa sangka, tempat itu menjadi saksi lahirnya sebuah cerita yang kelak akan disebut-sebut sebagai awal kebangkitan legenda lama. Inilah kisah tentang keberanian seorang gadis muda, tentang 20 preman yang tumbang, tentang dukun sakti yang terhina, tentang rahasia besar yang akhirnya terungkap. Sebuah kisah yang dimulai dari segelas es teh manis dan berakhir sebagai legenda Batara Karang. Terminal Kalideres sore itu ramai seperti biasa. Deru bas kota, teriakan kenek, dan aroma asap knalpot bercampur jadi satu, membentuk hiruk-pikuk yang melelahkan. Di tengah keramaian itu, ada sebuah gerobak sederhana berwarna biru muda dengan tulisan tangan yang agak pudar, es teh manis segar, Ratna. Dari balik gerobak itu, seorang gadis muda berwajah teduh sedang sibuk menuangkan teh ke dalam gelas plastik. Dialah Ratna, sosok yang tak pernah disangka akan menggetarkan terminal itu dalam waktu dekat. Ratna berusia 25 tahun, kulitnya kuning langsat, matanya bening seperti menyimpan rahasia besar, dan senyum tipisnya selalu membuat pembeli merasa nyaman. Para sopir angkot sering bercanda bahwa teh buatan Ratna bukan sekadar manis di lidah, tapi juga manis di hati. Namun, tak ada yang benar-benar mengenalnya. Yang orang tahu, ia hanyalah gadis sederhana, hidup sendirian di kontrakan kecil, dan setiap hari mengais rezeki dari gerobak teh manisnya. Di balik sikap lembut itu, Ratna menyimpan sorot mata yang kadang membuat orang terdiam. Ada keteguhan aneh, seolah ia pernah melihat kerasnya hidup jauh lebih dari usianya. Kadang, tanpa sadar, tatapannya bisa menusuk, membuat orang merasa seperti sedang ditimbang dan dihakimi. Namun, ia selalu cepat mengalihkannya dengan senyuman, menutup rapat rahasia yang ia bawa. Sore itu, seorang sopir bas tua membeli segelas teh. "Ratna, kamu ini luar biasa. Sudah setahun di sini, nggak pernah sekalipun kelihatan takut sama preman-preman terminal." Padahal semua pedagang lain sering kena peras, ujarnya sambil menyeruput teh. Ratna hanya tersenyum samar. "Takut hanya bikin kita makin ditindas, Pak. Lebih baik saya diam, selama mereka tidak keterlaluan," jawabnya lirih. Kata-kata itu sederhana, tapi ada ketegasan yang membuat si sopir mengangguk, seolah baru saja mendengar petuah dari orang yang jauh lebih tua. Sebenarnya, Ratna tahu benar bahwa hari-harinya tak akan selalu tenang. Ia bisa merasakan mata-mata kasar yang sering mengawasi gerobaknya, terutama anak buah Bang Ucok, preman besar penguasa terminal. Mereka beberapa kali datang, meminta jatah keamanan. Ratna selalu menolak dengan halus, dengan alasan dagangannya sedikit. Anehnya, meski sudah beberapa kali menolak, Ratna tak sekalipun disentuh kasar. Seolah ada aura yang membuat para preman itu ragu untuk bertindak. Namun, bukan berarti Ratna hidup tanpa kegelisahan. Setiap malam, di kontrakannya yang sepi, ia duduk termenung menatap langit-langit. Di tangannya, ia sering menggenggam sebuah batu kecil berwarna hitam kehijauan, peninggalan kakeknya. Batu itu adalah simbol ikatan masa lalu yang kelam, masa lalu yang tak boleh terungkap. Ratna sering berbisik lirih pada dirinya sendiri, "Aku hanya ingin hidup tenang, kek. Bukan jadi pewaris perang." Hari berganti, minggu berlalu, dan terminal tetap riuh dengan rutinitasnya. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ombak besar sedang menunggu pecah. Ratna tak bisa selamanya menyembunyikan jati dirinya.
Suatu kejadian akan memaksanya keluar dari bayang-bayang masa lalu, menampakkan siapa sebenarnya gadis penjual es teh manis itu. Dan sore itu, tanpa ia sadari, awan mendung mulai menutup langit Kalideres. Pertanda bahwa badai besar akan segera datang, mengguncang hidupnya, dan mengguncang terminal yang selama ini dianggap sebagai wilayah tak tersentuh para preman. Hujan gerimis turun sore itu, membasahi atap terminal Kalideres. Ratna sedang membereskan gelas plastik di gerobaknya ketika terdengar derap langkah berat. Suara sendal jepit yang diseret, bercampur tawa kasar, langsung membuat pedagang lain menunduk ketakutan. Semua orang tahu, anak buah Bang Ucok sedang berkeliling. Mereka datang bukan untuk membeli, tapi untuk memeras. 4 orang preman bertubuh kekar menghampiri lapak Ratna. Yang paling depan, seorang pria berambut cepak dengan tato naga di lengan, menghentakkan tangannya ke meja kecil tempat Ratna menyusun botol teh. "Ratna, sudah sebulan loh, belum juga setor uang keamanan. Jangan pura-pura sibuk." Suaranya menggelegar, membuat pembeli yang sedang antre buru-buru mundur. Ratna menghela napas pelan, menatap mereka dengan tenang. "Bang, saya sudah bilang, dagangan saya kecil. Uang saya hanya cukup buat bayar kontrakan dan makan sehari-hari. Kalau masih dipaksa setor, saya bisa tutup gerobak. Apa abang-abang tega bikin saya berhenti jualan?" Suaranya lembut, tapi ada ketegasan di dalamnya. Preman lain tertawa terbahak-bahak. "Wih, manis di bibir, keras di hati. Jangan gaya lo, Neng. Semua pedagang di terminal ini bayar. Masa lo aja yang mau bebas? Apa lo pikir lo spesial?" Ejeknya, sambil mendekat begitu dekat hingga napas alkoholnya tercium. Ratna tetap diam, hanya menatap lurus tanpa gentar. Pedagang lain yang melihat dari jauh hanya bisa saling berbisik. Mereka heran, bagaimana bisa seorang gadis seberani itu menolak terang-terangan. Biasanya sekali preman menggebrak meja, pedagang langsung menyerahkan uang. Tapi Ratna, ia seperti punya dinding tak kasat mata yang membuatnya tidak bisa disentuh. Tiba-tiba, salah satu preman yang paling muda, berambut gondrong, mencoba menarik wadah es batu di samping gerobak. "Kalau nggak mau bayar, kita bawa dagangan lo. Biar lo tahu rasa," teriaknya. Namun sebelum tangannya benar-benar bisa mengangkat wadah itu, Ratna dengan cepat menepuk tangannya. Anehnya, pemuda itu langsung meringis kesakitan, seperti tersengat aliran listrik, lalu melepaskan wadah tersebut sambil berteriak kecil. Ketiga kawannya terkejut, mereka saling pandang dengan wajah tak percaya. Ratna hanya kembali menata gelas plastiknya seolah tak terjadi apa-apa. "Saya sudah bilang, jangan ganggu dagangan saya. Tolong sampaikan ke Bang Ucok, saya tidak akan setor. Kalau tetap dipaksa, kalian sendiri yang akan rugi." Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk para preman berdiri. Mereka akhirnya mundur sambil mengumpat, namun dalam hati mereka sadar, penjual es teh ini berbeda. Mereka akan segera melapor pada Bang Ucok, sang penguasa terminal. Dan dari situlah badai besar benar-benar akan dimulai. Keesokan harinya, suasana terminal terasa lebih tegang dari biasanya. Desas-desus tentang keberanian Ratna menolak setoran mulai menyebar di antara para pedagang. Sebagian merasa bangga, sebagian lain justru khawatir. Mereka tahu, Bang Ucok bukan orang yang bisa dibiarkan dipermalukan. Jika Ratna berani menentang, berarti akan ada harga yang harus dibayar. Menjelang sore, Ratna baru saja selesai melayani beberapa sopir angkot ketika terdengar suara sepatu bot menghentak aspal. Dari arah ujung terminal, Bang Ucok datang dengan 6 orang anak buahnya. Tubuhnya besar, wajahnya dipenuhi bekas luka, dan matanya menyala penuh amarah. Semua pedagang buru-buru menyingkir, menyisakan jalan lebar menuju gerobak es teh Ratna. "Mana si penjual teh manis itu?" teriak Bang Ucok lantang, suaranya menggelegar bagai gong. Ratna mengangkat wajahnya, menatap langsung tanpa gentar. "Ada apa, Bang? Kalau mau beli teh, silakan duduk. Gratis segelas untuk abang," katanya datar, seakan tidak peduli pada kehadiran penguasa terminal itu. Ucapan itu membuat Bang Ucok makin tersulut. Ia menghantam meja gerobak Ratna hingga botol-botol teh bergetar. "Jangan sok manis sama gue, Ratna. Semua pedagang di sini bayar. Lo pikir lo siapa?" raungnya. Beberapa anak buahnya langsung mengepung, membuat suasana semakin mencekam. Ratna masih tenang, meski dadanya berdegup. Ia tahu, detik itu adalah titik awal badai yang selama ini ia coba hindari. Dengan suara lembut namun jelas, ia menjawab,
saya hanya pedagang kecil, Bang. Tapi kalau abang pikir saya bisa dipaksa, abang salah. Saya tidak akan pernah setor sepeser pun. Kerumunan orang mulai berkumpul dari kejauhan, menyaksikan pertentangan yang jarang terjadi. Para sopir, kernet, dan pedagang saling berbisik, gila, Ratna menantang Bang Ucok langsung. Mereka tahu, sekali saja Ratna kalah, maka tak akan ada lagi yang berani melawan kekuasaan preman terminal. Bang Ucok tersenyum miring, wajahnya merah padam. Kalau begitu, jangan salahkan gue kalau lo pulang tinggal nama. Teriaknya sambil memberi isyarat pada anak buahnya. 3 orang preman langsung maju, siap menghajar Ratna. Suasana terminal berubah mencekam, udara seolah membeku menanti letupan pertama. Dan di detik itulah, benturan yang akan menggegerkan Kalideres pun dimulai, awal keributan yang tak seorang pun bisa hentikan. 3 preman bertubuh besar maju serentak ke arah Ratna. Salah satu mengayunkan tinjunya dengan brutal, sementara yang lain bersiap menendang gerobak teh manisnya. Suara orang-orang yang menonton mulai terdengar panik, beberapa berteriak agar Ratna lari. Namun Ratna tidak bergeming, ia hanya menghela napas pelan seolah sedang menunggu saat yang tepat. Tiba-tiba, ketika tinju preman itu hampir mengenai wajahnya, Ratna menunduk sedikit lalu menepis dengan gerakan ringan. Anehnya, bukan Ratna yang terlempar, melainkan si preman. Tubuhnya terpental 2 meter ke belakang, jatuh menghantam tumpukan kardus dengan jeritan kesakitan. Semua mata terbelalak, tak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Preman kedua mencoba menendang perut Ratna, tapi dengan sekali gerakan, Ratna memutar tubuhnya dan mendorong bahu lawannya. Seperti ditabrak batu besar, tubuh preman itu jatuh terjengkang, kepalanya nyaris membentur aspal. Ratna berdiri kembali dengan posisi tenang, matanya tajam namun wajahnya tetap teduh. Yang ketiga maju dengan teriakan garang, mencoba memukul dari belakang. Tapi sebelum tinjunya mendarat, Ratna menoleh cepat, menahan pergelangan tangannya, lalu mendorong sedikit. Preman itu pun terjungkal, wajahnya menabrak meja kayu hingga pecahannya berserakan. Ratna tidak terlihat marah, hanya tenang, seolah gerakan itu adalah sesuatu yang alami baginya. Kerumunan orang mendadak riuh. Astaga, 3 orang tumbang sekaligus. Teriak seorang sopir bas. Para pedagang yang tadinya ketakutan, kini mulai berdiri lebih dekat, ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tak menyangka penjual es teh manis yang selalu tampak lembut itu menyimpan kekuatan seperti petir yang tersembunyi di balik awan. Bang Ucok mendengus, wajahnya merah padam. Ia tak percaya apa yang dilihatnya. Apa-apaan ini? Lo pakai ilmu apa? Hah! Teriaknya, sambil menatap Ratna penuh amarah. Ratna hanya menunduk sebentar, lalu menatapnya dengan sorot mata yang membuat bulu kuduk berdiri. Saya cuma membela diri, Bang. Jangan paksa saya lebih jauh. Ucapan itu, tenang namun menusuk, membuat suasana semakin tegang. Para preman lain yang tadinya percaya diri, kini mulai saling pandang dengan raut ragu. Mereka sadar, Ratna bukan gadis biasa. Ada sesuatu yang tak terjelaskan dalam setiap gerakannya, sesuatu yang membuat nyali mereka goyah. Namun, bagi Bang Ucok, harga dirinya sudah diinjak. Ia tak mungkin berhenti di sini. Dengan teriakan lantang, ia memanggil semua anak buahnya yang tersebar di terminal. Lebih dari 10 orang segera berkumpul, siap menghajar Ratna bersama-sama. Terminal Kalideres pun mendadak berubah menjadi gelanggang yang siap menyaksikan kejutan lebih besar. Sorak-sorai gaduh memenuhi terminal saat belasan preman lain berdatangan, wajah mereka penuh amarah bercampur penasaran. Dalam hitungan menit, jumlah mereka sudah mencapai 20 orang, mengepung Ratna yang berdiri tenang di samping gerobak es teh manisnya. Para pedagang dan sopir angkot mundur ke kejauhan, membentuk lingkaran besar, seolah menyiapkan arena pertempuran. Bang Ucok melangkah maju, menudingkan jarinya ke arah Ratna. Abis lo, Ratna, 20 anak buah gue bakal bikin lo nyesel lahir ke dunia. Teriaknya, suaranya menggetarkan, tapi sorot matanya menyimpan keraguan. Ia sendiri masih belum bisa melupakan bagaimana 3 anak buahnya tumbang dengan mudah beberapa menit lalu. Preman-preman itu bergerak serentak. Ada yang membawa balok kayu, ada yang menggenggam rantai besi. Teriakan mereka membahana, membuat penonton terengah-ngeri. Namun, Ratna tetap diam, hanya menutup matanya sebentar. Helaan napasnya terdengar lirih, dan sesaat kemudian, tubuhnya bergerak secepat kilat. Satu tendangan berputar menghantam balok kayu hingga terlepas dari genggaman.
Sekali dorongan ke dada, dua orang terpental bersamaan, jatuh berguling di aspal. Rantai besi yang diayunkan ke arahnya ditangkap dengan satu tangan, lalu dipelintir hingga pemiliknya menjerit kesakitan. Gerakan Ratna begitu cepat dan presisi, seolah ia menari di tengah badai. Penonton terperangah. Ya Allah, itu manusia apa bidadari? Gumam seorang ibu pedagang gorengan. Setiap detik, satu demi satu preman roboh. Entah karena tinjunya dipatahkan dengan mudah atau tubuh mereka dipukul balik dengan kekuatan yang tak masuk akal. Dalam waktu singkat, 8 orang sudah bergelimpangan di tanah, mengerang kesakitan. Namun Ratna belum berhenti. Ketika 3 orang menyerangnya dari arah belakang, ia berbalik dengan putaran tubuh yang luwes, menjatuhkan mereka sekaligus dengan gerakan pukulan telapak kosong. Tubuh para preman itu terhuyung, jatuh seperti pohon pisang ditebang. Belasan lainnya mencoba menyerbu, tapi mereka pun dipukul jatuh, satu persatu, hingga suara teriakan berganti menjadi erangan. Tak butuh 10 menit, seluruh 20 preman sudah terkapar di tanah. Ada yang meringis sambil memegang rusuk, ada yang tak sanggup berdiri. Ratna berdiri tegak, napasnya teratur, wajahnya tetap tenang tanpa setetes pun keringat berlebihan. Semua orang yang menonton terdiam, tak percaya apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Bang Ucok berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Ia tak pernah membayangkan semua anak buahnya bisa ditumbangkan oleh seorang gadis penjual teh manis. Setan apa lo, Ratna? Bisiknya, hampir tak terdengar. Namun bagi semua orang di terminal, jawabannya jelas, Ratna bukan sembarang gadis, dia adalah sesuatu yang lebih besar, misterius, dan berbahaya. Terminal Kalideres berubah sunyi setelah pertarungan itu. 20 preman tergeletak tak berdaya, sebagian merintih, sebagian lain hanya bisa memegangi tubuhnya yang memar. Ratna berdiri tegak di tengah lingkaran orang-orang yang menonton, wajahnya tetap teduh meski baru saja menumbangkan puluhan lawan. Para pedagang saling pandang, antara kagum dan takut. Mereka sadar, di depan mereka bukan sekadar penjual es teh manis, tapi sosok yang menyimpan rahasia besar. Bang Ucok melangkah mundur, keringat dingin mengucur di keningnya. Harga dirinya runtuh, kekuasaannya di terminal seolah tercabik dalam sekejap. Namun, alih-alih menyerah, matanya berkilat penuh dendam. Lo pikir ini sudah selesai, Ratna? Gue punya cara lain buat bikin lo nyungsep, katanya dengan suara parau, lalu bergegas meninggalkan terminal bersama sisa anak buah yang masih sanggup berdiri. Kabar tentang kejadian itu menyebar cepat. Dalam hitungan jam, video perkelahian Ratna beredar di ponsel-ponsel para penumpang. Nama Ratna jadi bahan perbincangan hangat, bukan hanya di terminal, tapi juga di warung-warung sekitar. Namun, di balik semua kehebohan itu, ada satu sosok yang merasa terhina lebih dari siapapun, Bang Ucok. Malamnya, di sebuah rumah tua di pinggiran Jakarta, Bang Ucok duduk bersila di hadapan seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun dengan sorot mata tajam. Lelaki itu berjubah hitam, lehernya penuh kalung dari gigi hewan, dan di tangannya menggenggam tongkat kayu berukir. Dialah Ki Jampang, seorang dukun sakti yang terkenal bisa memanggil jin hitam untuk membungkam musuh-musuhnya. Anak buah gue dipermalukan sama seorang cewek penjual teh, Ki. 20 orang tumbang. Gue butuh bantuan lo buat balas dendam, kata Bang Ucok dengan nada penuh amarah bercampur rasa malu. Ki Jampang hanya tersenyum tipis, matanya berkilat aneh. Kalau benar ada perempuan seperti itu, berarti dia bukan orang sembarangan. Jin hitam gue akan menguji kekuatannya. Bang Ucok mengangguk cepat, wajahnya berubah penuh harap. Ia tak peduli harus membayar berapapun, asalkan bisa menghancurkan Ratna. Besok kita datangi terminal itu. Gue mau semua orang lihat, gak ada yang bisa melawan gue, ucapnya dengan nada penuh kebencian. Di sisi lain, malam itu Ratna duduk di kontrakan kecilnya, menggenggam batu hitam peninggalan kakeknya. Ia bisa merasakan hawa aneh, seolah ada energi gelap yang sedang bergerak mendekatinya. Ratna memejamkan mata, berbisik lirih, jadi akhirnya, jalan ini benar-benar terbuka juga. Di luar sana, langit malam mendung pekat, petir menyambar tanpa hujan. Seakan memberi pertanda, pertarungan berikutnya bukan lagi sekadar melawan preman, tapi melawan kekuatan gaib yang berakar pada kegelapan. Keesokan harinya, suasana terminal terasa berbeda. Langit mendung bergelayut berat, seolah bumi sedang menahan napas. Ratna tetap membuka gerobak es tehnya seperti biasa, namun tatapannya tajam mengamati sekitar. Dalam hatinya,
Ia sudah tahu badai akan segera datang, dan kali ini bukan sekadar preman yang harus ia hadapi. Tepat menjelang sore, Bam Ucok datang lagi, kali ini dengan wajah penuh keyakinan. Di belakangnya berjalan Ki Jampang, dengan jubah hitamnya yang berkibar tertiup angin. Langkahnya pelan tapi penuh wibawa kelam. Orang-orang di terminal langsung berbisik-bisik ketakutan. Beberapa bahkan mundur jauh. Aura dukun itu terasa dingin, seperti membawa hawa kuburan ke tengah keramaian. Ki Jampang mengangkat tongkat kayu berukirnya, lalu mengetuk aspal 3 kali. Seketika udara berubah, angin kencang bertiup, debu berputar di sekitar terminal, dan suara aneh seperti bisikan ribuan orang terdengar samar. Mata Ki Jampang berkilat merah, mulutnya komat kamit membaca mantra. Tak lama, asap hitam pekat mulai mengepul, menyelimuti sebagian area terminal. Bam Ucok tertawa puas. "Lihat, Ratna, kali ini lo nggak akan bisa lolos," teriaknya. Orang-orang menonton dari kejauhan, tubuh mereka merinding. Mereka menyaksikan sosok-sosok bayangan mulai muncul dari balik asap, menyerupai makhluk tinggi bermata api, hasil panggilan jin hitam Ki Jampang. Namun Ratna tidak gentar, ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam, lalu meletakkan telapak tangannya di atas batu hitam yang selalu ia bawa. Dari tubuhnya perlahan memancar cahaya samar, putih kekuningan, yang semakin lama semakin terang. Hembusan angin yang tadinya dingin mendadak terasa hangat, membuat orang-orang sekitar sedikit lega. Ilmu hitam hanya bisa menakut-nakuti, suara Ratna terdengar tenang, meski penuh kekuatan. Tapi kebenaran selalu punya cahaya yang tak bisa dipadamkan. Begitu kata-kata itu terucap, cahaya dari tubuh Ratna menyebar, membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya. Asap hitam yang mendekat langsung terurai, seolah ditelan sinar matahari. Ki Jampang mendengus marah, lalu merapal mantra lebih keras. Jin-jin hitam itu mengerang, menyerbu Ratna dari segala arah. Tapi dengan gerakan tangan yang tenang, Ratna memukul udara kosong. Ajaibnya, setiap pukulan melepaskan gelombang energi yang menghantam makhluk-makhluk itu, membuat mereka menjerit lalu lenyap seperti kabut tertiup angin. Terminal Kalideres pun berguncang oleh pertarungan tak kasat mata, ilmu hitam melawan ilmu putih. Dan semua orang yang menyaksikan tahu, hari itu mereka tidak lagi melihat sekadar penjual es teh manis, melainkan seorang pewaris kekuatan besar yang sedang mempertahankan cahaya di tengah kegelapan. Asap hitam terus bergolak, jeritan jin hitam menggema di terminal yang kini berubah seperti medan perang. Ratna berdiri tegak di tengah pusaran energi, tubuhnya dikelilingi cahaya putih yang semakin terang. Ki Jampang semakin geram, mantranya makin keras, namun makin keras ia memanggil kekuatan, makin cepat pula Ratna menghancurkannya. Tiba-tiba, dari kerumunan yang menonton dengan wajah pucat, seorang kakek tua berambut putih panjang melangkah maju. Tubuhnya kurus, tongkat kayu di tangannya sederhana, tapi setiap langkahnya memancarkan wibawa luar biasa. Orang-orang yang mengenalnya langsung terbelalak. "Astaga, itu kan Ki Dirga, pendekar tua dari Banten," bisik seorang pedagang dengan suara bergetar. Ki Dirga berhenti tak jauh dari Ratna, lalu berteriak lantang menembus riuhnya pertarungan gaib. "Cukup, Ratna, jangan sembunyikan lagi dirimu. Kau bukan sekadar penjual es teh, kau adalah cucu sekaligus pewaris ilmu Batara Karang, ilmu kebal kuno yang telah lama dijaga leluhur kita." Suaranya menggema, membuat semua orang terpaku. Ratna menoleh, wajahnya pucat. Ia tak pernah berniat membuka jati dirinya di hadapan orang banyak. Namun sorot mata kakeknya penuh keyakinan, seakan ingin mengatakan, inilah waktunya. Air mata Ratna hampir jatuh, tapi ia segera menegakkan kepala, menatap semua orang yang kini memandanginya dengan campuran kagum dan teror. Bam Ucok terbelalak, bibirnya bergetar. Batara Karang, itu kan legenda dari tanah Banten. Ilmu kebal yang konon bisa menumbangkan 1000 lawan sekaligus, katanya tak percaya. Ki Jampang justru tertawa sinis, meski wajahnya mulai berkeringat. "Bagus, berarti aku tidak salah. Hari ini, aku akan membuktikan bahwa ilmu hitam lebih kuat dari segala warisan leluhur kalian." Ratna mengepalkan tangan, cahaya putih semakin membesar. "Ki Jampang, aku tidak mencari permusuhan. Tapi jika kau ingin mencelakai orang-orang tak bersalah, aku tidak akan tinggal diam." Dengan teriakan itu, Ratna menghantam udara dengan telapak tangannya. Ledakan cahaya menyapu jin-jin hitam, membuat mereka menghilang bagai debu tertiup badai. Kerumunan berteriak kaget, sebagian menutup wajah mereka dari cahaya menyilaukan itu. Saat asap menghilang,
Terlihat jelas, Ratna berdiri tegak, auranya memancar, sementara Ki Jampang terhuyung, wajahnya pucat pasi. Satu demi satu orang mulai berbisik, dia benar, dia pewaris Batara Karang. Dan sejak hari itu, rahasia besar yang selama ini disembunyikan akhirnya terbongkar. Ratna bukan lagi sekadar gadis penjual es teh manis di terminal, ia kini dipandang sebagai titisan pendekar besar, sebuah legenda hidup yang baru saja bangkit di Kalideres. Sorot cahaya dari tubuh Ratna perlahan meredup, menyisakan keheningan mencekam di terminal. Semua orang masih terpaku pada ucapan Ki Dirga yang mengungkap jati dirinya. Dan seakan waktu berputar ke belakang, bayangan masa lalu mulai menyeruak di benak Ratna, masa kanak-kanak yang penuh rahasia dan latihan berat di tanah Banten. Ratna kecil tumbuh di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Karang, Banten. Sejak usia 7 tahun, ia diasuh langsung oleh Ki Dirga setelah kedua orang tuanya wafat dalam sebuah peristiwa misterius. Bagi warga desa, Ratna hanyalah cucu pendekar tua yang hidup sederhana, tapi di balik itu Ki Dirga telah melihat sesuatu, cahaya aneh yang menyelimuti tubuh cucunya sejak lahir. Hari-hari Ratna kecil tak pernah sama dengan anak-anak lain. Sementara mereka bermain di sawah, ia menjalani latihan keras, berdiri berjam-jam di atas batu licin di sungai, berlari menembus hutan dengan kaki telanjang, dan berlatih pernapasan hingga tubuhnya seolah menyatu dengan angin. Batara Karang bukan sekadar ilmu kebal, nak, ujar Ki Dirga suatu malam. Ia adalah warisan untuk melindungi yang lemah, bukan untuk berkuasa. Terkadang Ratna menangis karena tubuh kecilnya tak kuat menahan beban latihan. Namun Ki Dirga selalu menguatkan dengan kata-kata lembut. Tangisanmu akan jadi kekuatanmu kelak. Ingat, karang tak pernah runtuh hanya karena diterpa ombak. Begitu pula dirimu. Kalimat itu tertanam dalam sanubari Ratna, menjadi penopang di setiap cobaan. Namun, kehidupan Ratna di desa tak pernah benar-benar damai. Musuh-musuh lama Ki Dirga, terutama dari perguruan gelap yang iri dengan kekuatan Batara Karang, sering mengintai. Suatu malam, rumah mereka diserang, dan Ki Dirga nyaris kehilangan nyawa. Dari situlah ia memutuskan, Ratna harus dibawa pergi ke Jakarta, disembunyikan di balik kehidupan sederhana, agar tak menjadi incaran musuh. Sejak saat itu, Ratna hidup jauh dari tanah kelahirannya, menyamar sebagai gadis biasa. Ia berjualan es teh manis bukan karena cita-cita, melainkan sebagai topeng untuk menutupi garis nasibnya. Namun, setiap malam, ia masih melatih jurus pernapasan dan mengingat pesan kakeknya. Dalam hatinya, ia tahu cepat atau lambat, rahasia ini akan terbuka. Kini, berdiri di terminal Kalideres dengan puluhan pasang mata menatapnya, Ratna sadar bahwa masa lalunya sudah menyusul. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Ilmu Batara Karang yang diwariskan kakeknya kini menjadi terang di hadapan dunia. Dan di balik kerumunan yang masih terpana, bayangan gelap dari musuh-musuh lama pun ikut terbangun, mencium aroma kebangkitan seorang pewaris yang selama ini mereka cari. Hening di terminal pecah oleh tawa keras Ki Jampang. Meski wajahnya pucat setelah menyaksikan jin-jin hitamnya lenyap, ia tetap berusaha menunjukkan wibawa. Heh, jadi benar kau pewaris Batara Karang. Bagus, semakin besar pohon, semakin keras pula petir yang menyambar. Hari ini, aku akan patahkan warisan leluhurmu di hadapan semua orang. Katanya sambil menghentakkan tongkat ke tanah. Sekali hentak, gelombang energi hitam menyembur dari tongkat itu, membelah udara dan membuat debu serta pasir beterbangan. Orang-orang menjerit, berlari menjauh, beberapa bahkan jatuh tersungkur karena terpental angin gaib. Bam Ucok yang berdiri di belakang pun terhuyung, wajahnya pucat pasi melihat kekuatan yang ia panggil sendiri. Ratna berdiri tegak, memejamkan mata, lalu menarik napas panjang. Dalam sekejap, tubuhnya kembali dipenuhi cahaya putih, kali ini lebih terang dari sebelumnya. Ia merentangkan kedua tangannya, dan dengan gerakan melingkar, ia membentuk perisai cahaya yang menahan hantaman energi hitam. Benturan dahsyat terjadi, menggelegar seperti guntur memecah langit. Ki Jampang tak menyerah. Ia merapal mantra yang lebih keras, hingga tubuhnya sendiri bergetar. Dari dalam tanah, muncul sosok bayangan besar menyerupai raksasa hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itu mengaum, menggetarkan terminal. Orang-orang berteriak histeris, ada yang sampai sujud berdoa, mengira kiamat telah datang. Ratna menggenggam batu hitam peninggalan kakeknya, lalu melangkah maju. Ilmu yang kau gunakan adalah kegelapan yang hanya merusak. Aku, Ratna, pewaris Batara Karang, tidak akan membiarkanmu menghancurkan orang-orang tak bersalah.
Teriaknya lantang. Cahaya dari tubuhnya meledak, membentuk gelombang energi putih yang menyapu ke arah makhluk hitam itu. Pertarungan berlangsung sengit. Bayangan raksasa hitam mengayunkan tangan besar, tapi setiap pukulannya ditahan Ratna dengan cahaya Batara Karang. Akhirnya, Ratna melompat tinggi, mengarahkan telapak tangannya ke tanah. Dengan teriakan keras, ia meluncurkan jurus pamungkas, pukulan karang runtuh. Energi putih itu menghantam raksasa hitam hingga meledak menjadi kabut yang lenyap seketika. Ki Jampang terpental jauh, tubuhnya menghantam dinding bas yang terparkir. Tongkat kayunya patah, mantranya terputus. Ia terbatuk-batuk, darah merembes dari sudut mulutnya. Dengan wajah penuh ketakutan, ia memandang Ratna yang berdiri gagah di tengah cahaya, lalu berteriak lirih, "Tidak, ini tidak mungkin, ilmu Batara Karang masih hidup." Kerumunan orang bersorak, sebagian menangis lega. Dukun sakti yang ditakuti itu akhirnya tumbang, dipermalukan oleh seorang gadis penjual es teh manis. Terminal Kalideres malam itu bergema oleh satu nama, Ratna, pewaris Batara Karang. Asap hitam yang tadi menutupi terminal kini telah sirna, menyisakan pemandangan Ratna berdiri tegak dengan cahaya yang masih berpendar di tubuhnya. Orang-orang masih terpaku, sebagian tak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Sosok yang tadinya hanya dianggap gadis penjual es teh biasa kini menjelma menjadi legenda hidup. Bam Ucok, pemimpin para preman, tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Ki Jampang, dukun sakti yang selalu jadi sandaran mereka, tumbang di tangan Ratna. Apa yang barusan terjadi, ini nggak masuk akal, bisiknya dengan suara parau. Anak buahnya, yang jumlahnya masih belasan, mulai saling pandang dengan wajah pucat. Ada yang menggenggam besi, ada yang masih mencoba pasang tampang garang, tapi getar di tangan mereka tak bisa disembunyikan. Sorot mata Ratna yang menyala putih membuat nyali mereka luruh satu persatu. Dengan langkah mantap, Ratna maju selangkah, menatap langsung ke arah Bang Ucok dan anak buahnya. "Kalian ingin menindas orang lemah, memeras pedagang kecil, dan merajalela di terminal ini. Tapi hari ini, semua itu berakhir. Batara Karang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk melindungi," ucapnya dengan suara lantang. Penuh wibawa, ucapan itu bagai palu godam menghantam dada para preman. Seorang di antara mereka melemparkan besi yang dipegangnya ke tanah sambil berlutut. "Ampun, Mbak Ratna, kami salah, kami nggak tahu kalau Mbak orang sakti, kami janji nggak akan ganggu siapapun lagi." Teriaknya dengan suara bergetar. Satu persatu preman ikut berlutut, menyerah tanpa perlawanan. Bam Ucok, yang biasanya pongah dan ditakuti, kini ikut menjatuhkan diri ke tanah, tangannya gemetar sambil menangkupkan kedua telapak. "Maafkan kami, Mbak Ratna, mulai hari ini, kami berhenti. Kami nggak sanggup lawan ilmu Batara Karang," suaranya serak penuh ketakutan. Kerumunan pedagang dan penumpang yang sedari tadi menonton akhirnya bersorak lega. Ada yang menangis, ada yang bertepuk tangan, bahkan beberapa berlari memeluk Ratna dengan penuh syukur. Mereka tahu, terminal yang selama ini jadi sarang preman akhirnya bebas, berkat keberanian seorang gadis yang mereka kenal sederhana. Dan malam itu, terminal Kalideres akan menobatkan Ratna bukan lagi sekadar penjual es teh manis. Ia kini dipandang sebagai pelindung rakyat kecil, sosok yang bangkit melawan ketidakadilan. Namun jauh di dalam hatinya, Ratna sadar, ini baru permulaan. Musuh yang lebih besar pasti akan datang. Kejadian malam itu rupanya tidak hanya disaksikan oleh para pedagang dan penumpang terminal. Sejak pertarungan dimulai, beberapa anak muda sudah merekam dengan ponsel mereka. Kilatan cahaya, teriakan Ki Jampang, hingga momen Ratna menjatuhkan puluhan preman, semuanya terekam jelas. Dalam hitungan menit, video itu mulai menyebar di media sosial. Di sebuah warung kopi dekat terminal, sekelompok remaja bersorak sambil menatap layar ponsel. "Gila, nih cewek bukan kaleng-kaleng. Lihat, satu jurus doang langsung mentalin raksasa hitam itu," teriak salah satu dari mereka. Komentar demi komentar bermunculan, apakah ini sinetron, Batara Karang hidup lagi, hingga gadis terminal jadi pahlawan. Dalam semalam, nama Ratna es teh manis menduduki trending topik di Twitter, Instagram, bahkan TikTok. Potongan videonya disulap menjadi meme, editan dramatis, hingga musik remix. Ada yang menaruh caption, "Ketika kamu cuma mau jualan, tapi malah jadi pendekar." Dunia maya geger, seakan menemukan legenda baru yang bangkit di era digital.
Ratna sendiri hanya bisa terdiam ketika mendengar kabar itu. Seorang pedagang menunjukkan ponselnya padanya, memperlihatkan video dirinya saat cahaya Batara Karang meledak. "Mbak Ratna, sekarang se-Indonesia tahu keberanianmu. Kamu jadi idola baru," ucap si pedagang sambil terkekeh bangga. Namun Ratna justru merasa berat. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan kini tak lagi bisa ditutup. Ki Dirga, kakeknya, duduk termenung di sudut terminal. "Inilah risiko yang kakek takutkan," gumamnya. "Begitu dunia tahu siapa pewaris Batara Karang, musuh-musuh lama akan terbangun. Mereka yang dulu terkalahkan, akan datang kembali." Lebih haus balas dendam, matanya menatap Ratna penuh kekhawatiran, meski ada juga secercah bangga. Sementara itu, di tempat-tempat jauh, orang-orang misterius mulai memperhatikan layar ponsel mereka. Seorang pria berjas hitam di gedung tinggi tersenyum tipis saat melihat video Ratna. "Jadi, pewaris itu benar-benar ada, sudah waktunya kita bergerak." Sementara di sebuah padepokan tua di pedalaman, seorang murid berlari tergopoh-gopoh membawa kabar pada gurunya. Terminal Kalideres pun berubah status. Dari yang tadinya sekadar titik keramaian bus, kini menjadi lokasi ziarah para konten kreator, wartawan, dan penasaran warga. "Disinilah si Ratna ngalahin 20 preman sama dukun sakti, bro," ucap seorang YouTuber sambil melakukan vlog. Wajah Ratna pun semakin tersebar, entah disukai, dipuja, atau dicaci oleh mereka yang iri. Ratna hanya bisa memandang ke langit. Malam, hatinya diliputi kegelisahan. Ia tahu, viralnya dirinya bukan sekadar sensasi. Bagi musuh-musuh lama, ini adalah undangan terbuka, pewaris Batara Karang telah muncul, dan perburuan baru akan segera dimulai. Di sebuah lereng gunung di pedalaman Banten, sunyi malam pecah oleh suara gong besar yang dipukul 3 kali. Suara itu menggema menembus hutan, menjadi tanda yang hanya dimengerti oleh segelintir orang. Dari balik kabut, puluhan sosok berjubah hitam muncul, berjalan menuju sebuah padepokan tua yang sudah lama terkubur dalam bayang-bayang sejarah. Di dalam padepokan, seorang lelaki tua duduk bersila. Rambutnya putih terurai, matanya merah bagai bara, tubuhnya dipenuhi raja kuno. Dialah Ki Jagat Hitam, musuh bebuyutan Ki Dirga sejak muda. Puluhan tahun ia terkurung oleh luka kekalahan, menunggu saat untuk bangkit. Kini, seorang murid muda berlutut di hadapannya, memperlihatkan ponsel dengan video Ratna. "Guru, lihatlah, pewaris Batara Karang telah muncul. Seorang gadis, cucu Ki Dirga," ucap murid itu dengan suara bergetar. Ki Jagat Hitam menyipitkan mata, lalu tersenyum sinis. "Heh, jadi benar, darah Batara Karang belum padam. Tapi justru inilah yang kutunggu. Jika aku bisa menghancurkan pewaris itu, maka dunia akan kembali tunduk pada kegelapan." Ia berdiri perlahan, tubuh renta itu memancarkan aura mencekam. Dengan tongkat bermata ular di tangannya, ia menghentak lantai. "Panggil semua saudara seperguruan, ilmu hitam jagat akan bangkit lagi. Dunia harus tahu, Batara Karang hanyalah dongeng yang akan kurobek dengan tanganku sendiri." Teriaknya hingga seluruh padepokan bergetar. Kabar kebangkitan Ki Jagat Hitam menyebar cepat di dunia persilatan. Para pendekar tua yang masih hidup mulai resah. Mereka tahu, jika benar ia keluar dari pertapaannya, maka bencana besar akan menimpa. "Ini bukan sekadar urusan terminal Kalideres, ini akan jadi perang antara terang dan gelap," bisik salah seorang pendekar sepuh di tanah Sunda. Sementara itu di Jakarta, Ratna tak menyadari badai yang sedang dipersiapkan. Ia masih sibuk menghadapi wartawan dan orang-orang yang terus datang menemuinya. Namun jauh di hatinya, Ratna merasa resah. Ada getaran aneh yang ia rasakan setiap malam, seakan angin membawa bisikan ancaman dari arah Banten. Ki Dirga pun mulai gelisah. Ia tahu benar siapa yang sedang bergerak di balik bayang-bayang. "Jagat Hitam, rupanya kau tak mati ditelan waktu. Kalau begitu, pertarungan lama kita akan berlanjut melalui cucuku," gumamnya sambil menatap jauh ke arah barat. Dan di tengah malam yang kelam itu, bintang-bintang seolah meredup. Sejarah lama yang berdarah mulai terulang, dan dunia persilatan bersiap menyambut bentrokan besar, kebangkitan musuh lama melawan pewaris Batara Karang. Malam itu Ratna duduk di depan gerobak es tehnya yang sudah ia tutup. Lampu jalan remang, suasana terminal sepi setelah hiruk-pikuk yang membuat namanya viral. Namun di dalam hatinya, justru badai yang berkecamuk. Bayangan Ki Jampang, sorak-sorai warga, dan tatapan penuh harap dari orang-orang terminal terus terbayang. Ratna sadar, dirinya tak lagi bisa menjadi gadis biasa.
Ki Dirga duduk di sampingnya, menghela napas panjang. Ratna, dunia sudah tahu siapa dirimu. Dan musuh-musuh lama kakek pasti bergerak. Apa kau siap menanggung beban itu? Tanyanya perlahan. Ratna menunduk, lalu mengepalkan tangannya erat. Aku takut, Kek, tapi aku lebih takut kalau orang-orang tak bersalah menjadi korban. Aku tak bisa lari lagi. Kakeknya menatapnya lekat-lekat. Ada rasa khawatir, tapi juga bangga yang tak bisa ia sembunyikan. Itu jawaban yang menunjukkan darah Batara Karang mengalir dalam dirimu. Ingat, ilmu ini bukan sekadar jurus kebal atau tenaga dalam. Ilmu ini adalah tekad untuk berdiri di sisi kebenaran, meski dunia menentangmu. Ratna mengangguk, matanya berkilat. Kalau begitu, mulai malam ini aku akan berlatih lebih keras. Aku akan kuasai semua jurus Batara Karang. Aku tak mau hanya jadi pewaris, aku harus jadi pelindung. Suaranya tegas, berbeda dengan dirinya yang dulu hanya penjual es teh manis di pojok terminal. Ki Dirga kemudian mengajarkan mantra lama, sebuah doa kuno yang hanya diwariskan pada pewaris sejati. Mereka duduk bersila bersebelahan, Ratna memejamkan mata, mengatur napas, membiarkan aliran tenaga dalam menyatu dengan bumi. Perlahan, tubuhnya dipenuhi cahaya lembut yang stabil, bukan lagi ledakan liar seperti sebelumnya. Di saat bersamaan, Ratna teringat wajah orang-orang yang ia lindungi, pedagang kecil, penumpang bas, bahkan anak-anak kecil yang selalu membeli es tehnya dengan uang receh. Semua itu menjadi bahan bakar tekadnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tak peduli seberapa kuat musuh yang datang, ia tak akan membiarkan ketidakadilan berkuasa. Aku Ratna, cucu Ki Dirga, pewaris Batara Karang, ucapnya pelan namun tegas, suaranya bergetar penuh semangat. Aku tak akan lagi sembunyi. Aku akan hadapi siapapun yang mencoba menindas. Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang semua orang yang membutuhkan pelindung. Di langit malam yang gelap, bulan purnama bersinar terang seolah menjadi saksi tekad baru yang lahir. Ratna bukan lagi hanya penjual es teh manis. Ia kini telah menapaki jalannya sebagai pendekar sejati, siap menghadapi badai besar yang sedang menuju dari arah Banten. Pagi itu, terminal Kalideres berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih segar, pedagang kembali berjualan tanpa takut, dan wajah-wajah penumpang terlihat lebih tenang. Namun, bisikan tentang nama Ratna masih menggema di setiap sudut. Itu dia, penjual es teh yang ngalahin preman dan dukun sakti, ucap seseorang sambil menunjuk Ratna yang sedang menata dagangannya. Ratna hanya tersenyum tipis. Meski sorotan mata orang-orang membuatnya canggung, ia tahu inilah konsekuensi dari tekad barunya. Ia tidak lagi bisa sekadar hidup sebagai gadis biasa. Ia kini adalah simbol harapan. Bahkan tanpa diminta, orang-orang terminal mulai memanggilnya dengan sebutan, Pendekar Batara Karang. Ki Dirga berdiri tak jauh darinya, menatap cucunya dengan sorot bangga. Perjalananmu baru dimulai, Ratna, ucapnya lirih. Musuh yang lebih besar sudah menanti. Tapi lihatlah, orang-orang ini sudah percaya padamu. Dan kepercayaan mereka adalah kekuatan yang lebih besar daripada ilmu apapun. Ratna menghela napas dalam, menatap kerumunan. Ia melihat Bam Ucok dan para preman yang dulu menindas, kini ikut membantu pedagang kecil, seolah benar-benar berubah. Dunia memang aneh, pikirnya, tapi jika sedikit kebaikan bisa mengubah hati, maka itulah tujuan sebenarnya dari ilmu yang diwariskan leluhurnya. Sementara itu, jauh di Banten, Ki Jagat Hitam berdiri di puncak bukit, memandang ke arah barat. Senyum tipis terukir di wajahnya. Nikmatilah kemenanganmu, pewaris Batara Karang, karena tak lama lagi, aku akan datang, gumamnya. Angin malam membawa bisikan ancaman, menandakan bahwa kisah ini belum berakhir. Ratna menatap langit biru, mengingat semua yang telah ia lalui, dari seorang gadis penjual es teh sederhana, menjadi legenda hidup yang mengguncang terminal. Bibirnya tersenyum, meski matanya menyimpan tekad baja. Aku tidak akan berhenti. Selama Batara Karang masih menyala, aku akan melindungi mereka yang tak bisa melindungi diri sendiri. Orang-orang bersorak memanggil namanya, anak-anak kecil berlari mendekat hanya untuk sekadar melihat atau menyentuh tangannya. Ratna tersenyum hangat, merasakan cinta dan harapan yang kini melekat padanya. Dan di sanalah, tepat di terminal Kalideres, sebuah cerita baru mulai tercatat dalam sejarah jalanan kota. Begitulah awal dari sebuah legenda. Ratna, sang penjual es teh manis, pewaris Batara Karang, dan pelindung rakyat kecil. Sebuah kisah yang lahir dari keramaian terminal,
namun akan menggema jauh melampaui batas kota, menantang takdir yang sudah menantinya di ujung jalan. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.